menakjubkan tentang kanguru. Bagi banyak orang, pedalaman Australia hanya berarti satu hal, kanguru. Hewan marsupial yang unik ini dapat melompat sejauh 9 meter dalam sekali lompatan, menghangatkan anak mereka di dalam kantong yang nyaman dan hidup dalam kelompok yang dikenal sebagai gerombolan. Kanguru dan kerabatnya adalah satu-satunya hewan yang menggunakan lompatan sebagai metode perjalanan utama mereka, tetapi mereka tidak dapat berjalan mundur. Ingin tahu lebih banyak? Tonton terus ya! Kanguru memiliki bulu pendek dan lembut, dengan kaki belakang yang kuat, kaki depan kecil, telinga tinggi, kaki besar, dan ekor panjang. Cakar kedua dan ketiga pada tungkai belakang mereka menyatu menjadi satu, yang digunakan sebagai cakar khusus untuk perawatan, sedangkan kaki depan mereka sangat cekatan dan berguna untuk makan, perawatan, dan pertahanan. Termasuk keluarga apa kanguru? Kanguru adalah marsupial, atau mamalia berkantung. Kelompok ini dibagi menjadi 7 ordo yang berbeda, termasuk opossum, bandicoot, koala, dan wombat. Semuanya ditandai dengan masa kehamilan yang terbatas. Kanguru milik keluarga Macropodidae atau kaki besar, yang memiliki lebih dari 60 spesies berbeda termasuk kanguru, wallaby, kanguru pohon, dan quokka. Lalu, ada berapa spesies kanguru? Ada 4 spesies utama kanguru. Kanguru merah adalah spesies terbesar. Dan karena itu marsupial hidup terbesar, tingginya bisa mencapai 1,8 meter saat berdiri, dan bertubuh kekar, dengan bulu coklat kemerahan pada jantan dan bulu biru keabu-abuan pada betina. Kanguru merah biasanya hidup di Australia Tengah. Kanguru antilopin ditemukan di perbukitan utara tropis Australia. Mereka sedikit lebih kecil dan lebih ramping dari kanguru merah dan sangat cepat. Mereka juga dimorfik secara seksual, yang berarti jantan dan betina terlihat berbeda. Jantan memiliki bulu kemerahan, sedangkan betina berwarna coklat dan abu-abu. Laki-laki juga jauh lebih besar daripada perempuan. Kanguru abu-abu barat ditemukan di Australia Selatan, dan di pulau kanguru yang lainnya, di berbagai habitat termasuk hutan, padang rumput pesisir, dan daerah perkotaan. Mereka lebih kecil dari kanguru merah dengan mantel coklat dan dada pucat. Kanguru kelabu timur mendiami garis pantai timur Australia, dan merupakan satu-satunya spesies kanguru yang ditemukan di Tasmania. Mereka tinggal di daerah dengan curah hujan tinggi, termasuk beberapa daerah pegunungan. Dan terlihat sangat mirip dengan kanguru Western Grey tetapi dengan wajah yang lebih pucat dan ujung ekor yang hitam. Di mana kanguru tinggal? Kanguru umumnya hidup dalam kelompok kecil yang disebut gerombolan, dengan sekitar 10 betina dan anak mereka dan 1 atau 2 jantan. Di daerah dengan banyak makanan, pertemuan besar sekitar 1.500 kanguru yang berdasarkan pada pengamatan ahli hewan. Kanguru biasanya tinggal di wilayah rumah yang kecil, tetapi diketahui melakukan perjalanan jauh pada saat kondisi lingkungan yang buruk. Apa yang dimakan kanguru? Kanguru adalah herbivora, dengan pola makan rumput dan tumbuhan berbunga yang ketat. Mereka mampu bertahan hidup tanpa akses ke air di pedalaman kering untuk waktu yang cukup lama. Mendapatkan sedikit kelembapan yang mereka butuhkan dari memakan tanaman sukulen. Seperti banyak herbivora lainnya, termasuk sapi, kanguru memiliki sistem pencernaan yang kompleks yang memungkinkan mereka memuntahkan makanan yang kemudian dapat dipecah. Untuk menghilangkan lebih banyak nutrisi,
sebuah proses yang dikenal sebagai mengunyah makanan atau memamah biak. Kanguru biasanya aktif saat fajar dan senja, ini disebut crepuscular atau di malam hari. Menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makan. Bagaimana kanguru berkomunikasi? Komunikasi bervariasi dengan spesies dan tujuan. Kanguru jantan, misalnya, mengeluarkan suara mendesis dan mengangkat kepala sebelum mulai berkelahi, yang mungkin merupakan cara untuk memperingatkan jantan lain. Kanguru abu-abu timur berkomunikasi satu sama lain menggunakan suara keok lembut, dan akan terbatuk saat khawatir atau marah. Kanguru abu-abu memberi sinyal bahaya, dengan menginjak tanah pada kaki belakangnya yang kuat, sehingga anggota gerombolan lainnya dapat mendengar suara peringatan dan merasakan getaran dari isyarat hentakan kaki. Seperti spesies mamalia lainnya, kanguru juga cenderung menggunakan bahan kimia untuk berkomunikasi. Kapan kanguru berkembang biak? Kanguru memiliki sistem perkawinan poligami, di mana seekor jantan akan kawin dengan beberapa betina yang berbeda. Tetapi seekor betina biasanya hanya akan kawin dengan satu jantan saja. Kanguru jantan yang dikenal sebagai bomer, bersaing untuk mendapatkan akses ke betina yang disebut penerbang, melalui pertandingan tinju yang intens, di mana mereka akan saling menyerang dengan kaki depan dan menyerang dengan kaki belakang yang kuat. Kebanyakan kanguru betina dapat berkembang biak kapan saja sepanjang tahun. Meskipun spesies Eastern Grey berkembang biak secara musiman di musim semi dan awal musim panas. Seekor bayi kanguru kecil, ketika mereka lahir panjang sekitar 2,5 cm dan beratnya hanya 0,75 gram. Dan tantangan pertama mereka adalah merangkak melalui bulu ibu mereka ke kantongnya, tempat mereka menempel dan memberi makan. Kebanyakan kanguru mampu menunda perkembangan telurnya dalam proses yang dikenal sebagai diapause, bergantung pada kondisi lingkungan dan keturunannya saat ini. Bukan hal yang aneh bagi seorang wanita untuk memiliki kanguru kecil di kantongnya. Anak muda yang tinggal di luar kantong dan sel telur yang telah dibuahi tinggal menunggu perkembangan. Ini berarti seekor kanguru betina dapat membesarkan 3 anak setiap 2 tahun. Meskipun rata-rata lama kanguru kecil akan minum susunya adalah setahun, kanguru betina hampir secara eksklusif memberikan pengasuhan sebagai orang tua.